Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir yang telah kami susun yang berjudul Yogurt Susu Jagung Manis Kacang Hijau sebagai Strategi Inovasi Produk Alternatif Pangan Fungsional. Dengan beranggotakan 1. Dia Latifah Kautsarani, 2. Mita Cynthia, 3. Selvia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembacaan materi. Materi pertama disampaikan oleh Mita. Pada Mita. Satu, strategi inovasi. Inovasi pada intinya adalah aktivitas konseptualisasi serta ide menyelesaikan masalah dengan membawa nilai ekonomis bagi perusahaan dan nilai sosial bagi masyarakat. Inovasi digolongkan ke dalam dua jenis, yakni inovasi radikal dan inovasi inkremental. Inovasi radikal adalah suatu inovasi yang sangat berbeda dan baru sebagai solusi utama dalam sebuah industri. Incremental inovasi adalah suatu inovasi yang membuat suatu perubahan-perubahan kecil dan melakukan penyesuaian ke dalam praktek ada. Proses inovasi terdiri atas dua komponen, yakni 1. Melaksanakan penelitian pasar untuk mengenali ukuran pasar, bentuk preferensi pelanggan dan tingkat harga produk dan jasa sasaran. 2. Merancang dan mengembangkan produk atau jasa. Strategi inovasi adalah faktor yang paling penting untuk meningkatkan keandalan operasional dari suatu industri baik kecil, menengah, maupun sedang. Strategi teknologi dan manajemen inovasi bertujuan untuk memenangkan persaingan pasar dari produk yang dihasilkan. 2. Jagung manis. Jagung merupakan salah satu tanaman serealia yang hampir tumbuh di seluruh dunia dan tergolong spesies dengan variabilitas genetik yang besar. Di Indonesia, jagung merupakan bahan makanan pokok kedua setelah padi. Jagung cukup memadai untuk dijadikan pangan pengganti beras atau dicampur dengan beras. Keunggulan jagung dibandingkan dengan komoditas pangan lain adalah kandungan gizinya lebih tinggi dari beras. Sumber daya alam Indonesia juga sangat mendukung untuk pembudidayaannya, sehingga relatif murah dan tersedianya teknologi budidaya hingga pengolahan. Jagung manis merupakan salah satu komoditas pertanian yang disukai oleh masyarakat, karena rasanya yang enak, mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin yang tinggi, serta kandungan lemak yang rendah. Jagung manis mengandung kadar gula yang relatif tinggi. Bagi para petani, komoditas ini merupakan harapan, karena nilai jualnya yang cukup tinggi. Jagung manis biasanya dijual di supermarket atau restoran dengan harga lebih mahal daripada jagung biasa. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Latifah Kautsarani. Kepada Dia dipersilakan. Yang ketiga, yakni kacang hijau. Tanaman kacang hijau sudah lama dikenal dan ditanam oleh masyarakat tani di Indonesia. Kacang hijau atau Phascolus radiatus L termasuk ke dalam ordo Rosales dan famili Papilionaceae. Kacang hijau mempunyai nilai gizi yang cukup baik, mengandung vitamin B1 cukup tinggi 150 sampai 400 IU dan vitamin A. Kacang hijau juga memiliki kandungan asam amino yang cukup tinggi seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. Kandungan protein kacang hijau mencapai 24% dengan kandungan asam amino esensial seperti isoleucina, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin,
triptofan, dan valin. Salah satu senyawa anti nutrisi yang terdapat pada kacang hijau adalah asam fitat. Asam fitat adalah inositol heksafosfat yang banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Asam fitat merupakan suatu senyawa yang terdapat pada bakal kecambah atau kotiledon kacang-kacangan. Asam fitat mengandung sekitar 70% fosfor. Yang keempat yaitu minuman fermentasi laktat. Minuman fermentasi laktat merupakan minuman yang mengandung komponen bahan pangan yang dibuat dengan cara difermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat. Lama proses fermentasi akan berakibat pada turunan pH yogurt dengan rasa asam segar yang khas. Selain itu, dihasilkan pula asam asetat, asetaldehid, dan bahan lain yang mudah menguap. Jenis bakteri laktat yang terlibat langsung pada pembuatan makanan dan minuman fermentasi adalah Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus lactis. Yang kelima yaitu rangkaian inovasi pembuatan yogurt susu jagung manis kacang hijau. Kacang hijau dibersihkan dari kulitnya untuk mengurangi kandungan antitripsin sebagai zat anti gizi yang banyak terkandung dalam kulit kacang hijau. Kacang hijau dapat dilakukan dengan merendam kacang hijau selama 4 jam dengan air dingin untuk menghilangkan kulitnya. Setelah kacang hijau bersih dari kulitnya, kacang hijau di-blanching dengan air pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit untuk menghilangkan bau langu. Kemudian kacang hijau ditiriskan hingga kering. Jagung yang digunakan adalah jenis jagung manis. Jagung manis dibersihkan dari kulit dan rambutnya, lalu biji jagung manis dipipil dari tongkolnya, kemudian dicuci hingga bersih, dan kemudian di-blanching selama 6 menit lalu ditiriskan. Jagung manis pipilan tersebut kemudian dicampur dengan kacang hijau germinasi untuk dibuat susu jagung kacang hijau germinasi. Campuran jagung manis dan kacang hijau germinasi kemudian dihancurkan menggunakan blender dengan menambahkan air sebanyak 1.500 ml. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Yang kedua, analisis dan inovasi. Jika ditingkatkan teknologi, produk yogurt susu jagung manis kacang hijau menggunakan teknologi fermentasi. Teknologi fermentasi dalam pengolahan pangan adalah proses pengolahan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam dan atau alkohol. Untuk menghasilkan produk dengan karakteristik flavor dan aroma yang khas, atau untuk menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Karakteristik flavor dan aroma produk yang dihasilkan dari proses fermentasi bersifat khas dan tidak dapat diproduksi dengan teknik atau metode pengolahan lainnya. Karakteristik khas flavor dan aroma tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Teknologi fermentasi merupakan teknologi telah banyak dikenal masyarakat secara umum, sehingga proses tidak terlalu rumit. Teknologi fermentasi juga pada umumnya relatif murah dan memerlukan konsumsi energi yang relatif rendah karena dilakukan pada kisaran suhu normal. 7. Aspek pasar dan pemasaran. Market trend yang ada pada saat ini adalah konsumen menginginkan suatu produk pangan yang dapat memberikan manfaat kesehatan selain dari nutrisi yang terkandung di dalamnya, pangan fungsional. Oleh karena itu, permintaan terhadap produk minuman kesehatan seperti yogurt, jagung manis, kacang hijau akan tinggi. Diperkirakan dalam tahun pertama, permintaan konsumen dapat terisi sekitar 75% dan tahun kedua 100%. Konsep pemasaran yang sebaiknya diterapkan adalah menggunakan konsep produk.
Konsep ini dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan keunggulan produk, sehingga produk diharapkan menjadi produk substitusi yang dapat diterima oleh konsumen di pasaran. Delapan, aspek finansial. Aspek terpenting dalam studi kelayakan proyek inovasi adalah finansial. Tujuan menganalisis aspek finansial dari suatu studi kelayakan proyek adalah untuk menentukan rencana biaya dalam ekonomi manajerial mencerminkan efisiensi sistem produksi, sehingga konsep biaya juga mengacu pada konsep produksi. Tetapi apabila pada konsep produksi kita membicarakan penggunaan input secara fisik dalam menghasilkan output produksi, maka dalam konsep biaya kita menghitung penggunaan input itu dalam nilai ekonomi yang disebut biaya. Teknologi fermentasi tergolong di dalam teknologi pengolahan pangan yang relatif murah, sehingga tidak akan memberatkan biaya produksi dari produk. Baiklah, itulah hasil presentasi tugas akhir dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.